Selamat datang di ulasan kita kali ini. Persimpangan sang maestro abadi, Modric, Milan, dan psikologi ketahanan. Hari ini kita punya cerita nyata yang jujur aja kerasa kayak naskah film epik. Ini soal pahlawan olahraga yang menolak kalah sama umur, soal gimana mentalitas satu orang aja bisa ngubah wajah tim raksasa Eropa, dan puncaknya soal ujian mental paling dalam yang bisa dialami seorang manusia. Mari kita bedah bareng-bareng perjalanannya. Nah, apa yang terjadi ketika waktu berhenti untuk seorang legenda, namun keberuntungannya habis? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya puitis banget ya, tapi itulah realitas pahit yang mau kita bahas sekarang. Coba deh Anda bayangin, Anda lagi ada di puncak, mendikte permainan di salah satu liga paling keras di dunia, terus bam! Dalam hitungan detik, semuanya hancur. Bukan karena Anda udah nggak jago lagi, tapi karena satu insiden fisik yang brutal. Ini bukan cuma soal bola. Ini soal gimana kita ngadapi trauma yang tiba-tiba datang pas kita lagi di ujung jalan karir. 40 tahun. Ya, pahlawan di cerita kita ini, Luka Modric, umurnya 40 tahun. Anda nggak salah dengar kok. Di saat teman-teman seangkatannya udah asyik pensiun, atau mungkin sibuk jadi pelatih, Modric ini malah gabung ke AC Milan di musim panas 2025. Dan dia nggak cuma jadi penghangat bangku cadangan loh, dia justru ambil peran paling sentral, sang regista, jenderal lapangan tengahnya Max Allegri. Dia benar-benar jadi tulang punggung tim. Nah, yang paling menarik dari data di grafik ini adalah lompatan angkanya. Di usia kepala 4, Modric mencatatkan 13,47 umpan progresif per 90 menit. Ini gila sih, soalnya angka segini bikin dia memimpin di seluruh 5 liga top Eropa. Dia bahkan ngalahin pemain-pemain yang jauh lebih muda, kayak Fabian Ruiz yang baru 29 tahun, atau Bryan Cristante. Ini ngebuktiin kalau visinya, ketenangannya, itu justru makin tajam seiring berjalannya waktu. Tubuh mungkin menua, tapi otak dan instingnya enggak sama sekali. Saya bermain di klub terbesar di Italia. Tapi tahu nggak dampaknya Modric ini jauh lewatin sekedar statistik. Dia bawa semacam aura pemenang gitu ke ruang ganti Milan. Dia rela lari sana-sini lakuin kerja kotor kayak tackle atau intersepsi sambil ngasih ketenangan mental yang solid banget buat rekan setimnya. Makanya nggak heran kalau dia sampai dianugerahi Legend of the Year dari La Gazzetta. Pas nerima penghargaan itu dengan santainya dia bilang kutipan tadi. Dia nggak mau terjebak nostalgia masa lalu. Dia bener-bener lagi sibuk menguasai masa kininya. Mari kita lihat bagaimana lini masa musim 2025-2026 ini terbangun. Dari awal dia datang di bulan Juli, lalu dinobatkan jadi legenda di bulan Desember, sampai dia berhasil nembus 2.788 menit bermain di awal April, semuanya tuh kerasa mulus banget, kayak dongeng yang sempurna. Milan ada di puncak klasemen, dan dia yang atur temponya. Tapi, nah, disinilah semuanya berubah. Dongeng indah ini mendadak berhenti di tanggal 27 April 2026. Pertandingan yang ngubah segalanya. Patah tulang pipi kiri. Bayangkan, dalam sekejap, gemuruh penonton di stadion itu langsung berubah jadi hening yang bikin merinding. Sang maestro yang selama ini kelihatan kayak nggak bisa disentuh sama waktu, mendadak harus sadar kalau fisiknya juga bisa sangat rapuh. Insidennya terjadi di San Siro. Waktu itu Milan lagi tanding alot lawan Juventus. Skor masih 0-0. Terus, terjadi benturan keras di udara sama Manuel Locatelli. Modric langsung ambruk dan saat itu juga harus ditarik keluar lapangan. Buat pemain sepenting dia di momen krusial musim itu, pemandangan tadi bukan cuma bikin fans Milan shock, tapi juga bikin patah hati siapa aja yang ngikutin perjalanannya. Musim yang tadinya sempurna, tiba-tiba harus berhenti paksa. Secara medis, laporan mengkonfirmasi adanya patah tulang zigomatik yang kompleks. Maksud saya ini bukan sekedar kesleo yang bisa sembuh di kompres es ya. Ini butuh intervensi bedah secepatnya. Untungnya, Dr. Luca Outalitano berhasil melakukan operasinya dengan sukses di klinik La Madonnina. Tapi jujur aja, masa pemulihan fisik 6-8 minggu itu cuma permulaan. Kenapa? Karena nyambungin tulang yang patah itu satu hal, tapi nyusun ulang mental seorang atlet senior yang karirnya lagi di ujung tanduk, itu cerita yang sama sekali berbeda. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana seorang atlet berusia 40 tahun secara mental memproses trauma tiba-tiba yang berpotensi mengakhiri karirnya? Di umur segini, dengan kontrak yang tinggal hitungan bulan, cedera parah kayak gini tuh gampang banget jadi vonis mati buat sebuah karir. Ini bukan cuma nyerang fisik loh, tapi nyerang identitasnya. Gimana caranya biar dia nggak jatuh ke jurang keputusasaan pas lagi ngadepin kemungkinan terburuk? Oke, mari kita bahas ini dari sisi psikologinya. Konsep utamanya di sini adalah penerimaan diri. Berdasarkan literatur psikologi, ini adalah tameng mental paling kuat buat atlet yang lagi cedera berat. Dan ini penting ya, penerimaan diri itu bukan berarti kita pasrah atau nyerah sama nasib. Justru sebaliknya,
Ini adalah keberanian luar biasa buat nerima realita. Menerima kalau cederanya itu ada, menerima kalau usianya memang udah nggak muda lagi, tanpa ngerasa malu, marah, atau kehilangan harga diri sedikit pun. Penelitian nunjukin kalau dampak psikologis pada atlet dewasa itu benar-benar berat. Coba pikirkan, mereka ini tiba-tiba kehilangan rutinitas harian yang udah mereka jalani bertahun-tahun. Ada ketakutan luar biasa soal kehilangan identitas atletik mereka. Mereka terus-terusan dihantui kecemasan, bisa balik lagi nggak ya? Apa ini akhir semuanya? Belum lagi rasa frustrasi karena nggak bisa gerak bebas dan harus ngelewatin proses rehabilitasi yang panjang. Buat orang kayak Modric yang seumur hidupnya didedikasikan buat lapangan hijau, transisi mental kayak gini pastinya menguras emosi banget. Tapi, layaknya sebuah perjalanan, selalu ada fase-fase yang harus dilewati sebelum bisa pulih kan? Ada 3 fase emosional di sini. Pertama itu protes. Di sini ada rasa shock, penyangkalan, dan marah banget sama situasi. Terus, masuk ke fase kedua, keputusasaan. Nah, di sini realita kelam mulai meresap, dan rasanya pasti putus asa banget. Tapi justru dari titik terendah inilah, kalau dikelola dengan baik, mereka bisa melangkah ke fase ketiga, reorganisasi. Disinilah penerimaan diri itu terjadi sepenuhnya. Mereka mulai ikhlas, bikin rencana baru, dan kembali melangkah maju. Sedih dan marah itu prasyarat alami sebelum pemulihan sejati bisa dimulai. Tabel ini mengilustrasikan dengan sangat cantik gimana ilmu psikologi modern itu turun tangan. Sama kayak dokter bedah yang rekonstruksi tulang pipi Modric, para psikolog olahraga juga punya alat buat ngerekonstruksi pikirannya. Ada terapi ACT yang ngebantu atlet nerima perasaan negatif dan fokus aja sama masa sekarang. Terus ada CBT yang ngerubah cara pikir yang tadinya pesimis jadi jauh lebih positif. Ditambah lagi teknik relaksasi buat ngontrol fisik pas lagi stres. Ini benar-benar perpaduan antara sains dan mental baja yang bikin comeback itu jadi sangat mungkin. Dan tahu nggak apa yang bikin prosesnya jadi lebih bermakna? Dukungan yang luar biasa dari luar. Coba lihat kutipan dari pelatih Kroasia, Zlatko Dalic ini. Dia nggak ngelihat pemain tua yang karirnya udah tamat. Dia ngelihat sosok sang kapten. Dukungan dari lingkungan, keluarga, pelatih, rekan setim, itu jadi katalisator paling ampuh di fase reorganisasi tadi. Sadar kalau dirinya masih sangat ditunggu buat mimpin tim di Piala Dunia nanti. Jadi, hal krusialnya adalah dia sama sekali nggak kepikiran soal perpisahan loh. Malah, dia lagi sibuk merencanakan kebangkitannya. Kabarnya, Modric bersedia ngambil perpanjangan kontrak 1 tahunnya di Milan, tapi dengan 3 syarat tegas. Pertama, dia minta Milan perkuat skuadnya. Kedua, dia ngotot Max Allegri harus tetap jadi pelatih kepala. Dan ketiga, dia minta jaminan Milan lolos ke Liga Champions. Dia nggak sekedar mau balik main, dia mau balik untuk menang, berjaya lagi di panggung tertinggi. Jadi akhirnya kita sampai di satu pemikiran besar ini. Akankah Luka Modric membiarkan patah tulang pipi menulis bab terakhirnya? Atau justru penerimaan diri ini akan memicu satu kebangkitan legendaris terakhir? Semangat manusia itu kadang memang luar biasa ya. Kita udah bedah datanya, fakta medisnya, sampai psikologinya. Sekarang keputusan ada di tangan sang maestro. Melihat gimana penerimaan diri dan mentalitas juara ini menyatu, saya rasa kita semua diam-diam udah tahu jawabannya kan.